karena hingga kini belum juga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang menjadi hak mereka. Kami udah datang, Pak. Masa kita warga aja nggak ada data? Katanya nggak ada data. Nggak ada data? Sudah berapa kali tidak dapat? Semenjak orang dapat ada yang dapat. Pernah dapat pokoknya. Ya kalau ini untuk pemerintah desa setempat gimana jawabannya? Ya harus adil lah pokoknya. Menurut pemerintah desa setempat, sebagian warga memang belum terdaftar sebagai penerima bantuan akibat anggaran yang terbatas. Belum, ada dapat lagi apa-apa belum. Sembako. Ada juga. Ada kes lah. Nggak urus tapi belum. Tapi sudah didata, Bu? Sudah masuk data. Kapan dan kapan? Kenapa kami tidak menerima bansos, padahal kehidupan kami jauh dari kata sejahtera? Kenapa kami tidak menerima bansos, padahal kami janda dan punya anak sekolah? Kenapa kami tidak menerima bantuan pemerintah, padahal kami lansia yang miskin? Pertanyaan ini sering kita jumpai baik secara lisan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan. Dan grup-grup bansos di media sosial mempertanyakan hal serupa. Apa kata pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial mengenai pertanyaan atau sorotan mengenai bantuan sosial yang tidak merata? Itu disampaikan bahwa bagaimana banyak yang belum menerima. Jadi kami kembalikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sejak Januari. Sobat Bansos Indonesia, setelah tayangan berikut kita simak jawaban Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengenai pertanyaan kenapa kami tidak menerima bansos dan untuk apa diperuntukkan bansos dan apa saja yang dilarang dibelanjakan bagi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Dan yang belum subscribe, diklik dulu dan aktifkan lonceng notifikasi untuk berlangganan dengan channel kami secara gratis. Saya Amran, segera kembali. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku seringkali mendapat pertanyaan mengenai bantuan sosial atau bansos. Tak sedikit juga yang protes kenapa mereka tidak lagi ada di daftar penerima bansos. Ratusan warga mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Mereka mengeluhkan tidak menerima paket bantuan sosial dari Pemkot. Beberapa warga mengatakan mereka sebagai penerima jatah bantuan sosial sebagaimana tercatat pada ketua RT tempat mereka tinggal. Paket bantuan dibutuhkan di tengah pemberlakuan pembatasan berskala besar Jadi ini PSBB. kenapa tidak menerima? Maka daerahlah yang berhak memberikan usulan kepada kami, ungkap Risma dalam konferensi pers virtual pada hari Senin 26 Juli 2021. Contohnya kemarin di lapangan, Bu, kenapa dihapus? Setelah dicek ternyata daerah yang menghapus, bukan kami. Jadi, kami kembalikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin, jelasnya. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bantuan sosial itu kita serahkan kepada daerah. Jadi kami tidak melakukan verifikasi. Jadi kami hanya cek, mencocokkan dengan data kependudukan, oke, begitu cocok, maka kemudian kita terima. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang kita kembalikan verifikasi data itu ke daerah. Jadi kalau ini kenapa tidak terima, maka daerahlah yang berhak memberikan usulan kepada kami. Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu, ini kenapa dihapus? Ternyata setelah kita cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami yang menghapus. Risma menyampaikan data memang menjadi persoalan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial. Maka dari itu, banyak sekali peringatan yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak awal tahun, Kemensos memulai dengan pencocokan data Kementerian Sosial dan data dari Kependudukan dan Catatan Sipil.
Data yang tidak cocok dan ganda maka akan dikembalikan ke daerah, sehingga ada yang kemudian dihapus dan daftar usulan baru. Ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kartu keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan sosial terangnya. Nah, 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember, papar mantan wali kota Surabaya tersebut. Penyaluran bantuan sosial rawan dari aksi korupsi. Hal ini disadari Risma sehingga menyiapkan beberapa antisipasi. Pertama, kata Risma adalah perbaikan kualitas data. Penerima harus dipastikan sesuai dengan target melalui sinkronisasi data Kementerian Sosial dengan data kependudukan. Jadi, kami perbaiki kualitas data kami agar lebih akuntabel, terang Risma. Kedua adalah perubahan metode penyaluran menjadi bentuk uang tunai. Tidak ada lagi bansos dalam bentuk sembako seperti tahun lalu. Perbankan akan ditugaskan sebagai penyalur bansos sesuai data yang sudah diberikan. Khusus untuk beras, maka kewenangan diberikan langsung kepada Bulog sebagai penyedia dan penyalurnya. Bulog langsung mengirim ke KPM, seperti itu. Jadi tidak melalui Kemsos, tapi Bulog langsung mengirim ke KPM, jelasnya. Ketiga adalah peluncuran software untuk berbelanja. Aplikasi ini dibantu oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan beberapa finansial teknologi, vintage, serta e-commerce. Jadi, nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warung, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu, pungkasnya. Jadi, tidak melalui Kementerian Sosial, tapi Bulog langsung mengirim ke penerima keluarga, penerima manfaat. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa launching nanti bulan tanggal 17 Agustus. Kita akan mungkin teman-teman media menanyakan yang kasus kemarin bagaimana kita bisa memperbaiki. Kita sudah siapkan software, kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK, dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja, bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana Pemerintah saja. tengah menyiapkan sistem aplikasi khusus penerima bantuan sosial. Aplikasi ini dinilai mampu untuk menghindari kesalahan penggunaan dana bantuan sosial, seperti membeli rokok atau minuman keras. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam konferensi pers virtual pada hari Senin 26 Juli 2021. Jadi, sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada belanja untuk miras, maka dengan fitur itu kami bisa batasi. Tidak ada lagi belanja untuk itu, jelasnya. Perintah Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada lagi belanja untuk minuman keras, maka dengan fitur itu maka kami akan bisa membatasi tidak ada lagi belanja untuk, karena nggak bisa keluar uang Risma belum bisa menjelaskan secara teknis soal aplikasi tersebut, namun dipastikan akan beroperasi pada 17 Agustus mendatang. Aplikasi ini dibantu oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan beberapa finansial teknologi vintage serta e-commerce. Salah satu manfaatnya adalah memastikan dana bantuan sosial dipakai sesuai tujuannya, karena tidak bisa keluar bayarannya kalau itu digunakan untuk beli miras atau rokok. Jadi, itu fitur yang akan kita buat, terangnya. Risma juga akan memberikan kemudahan kepada penerima bantuan sosial dengan telepon seluler ponsel jenis lama. Nanti kita akan sesuaikan, karena kita perlu akomodir meskipun HP-nya masih jadul, sehingga nanti pilih nomor 1 dan sebagainya, kata Risma. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan tidak bisa terus-menerus memberikan bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, sebab uang pemerintah ada batasnya.
Hal ini disampaikan saat menyaksikan penyaluran bantuan sosial di kantor pos Kota Tuban, Jawa Timur. Bantuan yang Bapak Ibu terima untuk meringankan beban karena pembatasan aktivitas, tapi tidak bisa terus-menerus karena pemerintah memiliki keterbatasan, ujarnya melalui keterangan resmi yang dikutip dari CNBC Senin 26 Juli 2021. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.